Kita boleh makan, minum enak. Pekerjaan, kesehatan, aman. Tapi saya bilang tadi itu kondisi di hadapan Allah. Jadi biar orang boleh mewah, tapi terkutuk. Semua mau miskin, mau kaya, terkenal, tidak terkenal, terkutuk semua. Agama apa saja terkutuk semua. Oke, sekarang mari kita melihat siapa sih orang yang dikutuk Tuhan. Dalam teks kita, Galatia pasal 3 ini, itu menunjukkan beberapa kelompok orang yang dikutuk. Pertama, orang yang dikutuk itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Perhatikan di ayat 10b dari ayat teks Galatia 3 tadi. Terkutuklah orang. Saya baca ayat ini coba meloncat beberapa kata. Terkutuklah orang yang tidak melakukan yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi orang yang tidak melakukan apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat terkutuk. Apakah kita melakukan? Kalau enggak, kita terkutuk. Tapi ada kelompok kedua yang juga terkutuk. Next. Orang yang kalau tadi tidak melakukan, itu terkutuk. Tapi yang kedua ini, yang melakukan tapi tidak terus-menerus. Coba lihat ayatnya, Galatia 3. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan. Ya, tidak setia. Di dalam Alkitab bahasa Inggris NIV, dia bilang, terkutuklah, ada kata-kata not continue to do. Terkutuklah orang yang tidak terus-menerus melakukan. Jadi, melakukan firman Tuhan, itu tidak terkutuk. Tapi kalau melakukannya tidak terus-menerus, itu terkutuk. Oke, saya nanya, Bapak Ibu, pernah memberikan persembahan? Persepuluhan? Pernah? Puji Tuhan. Selalu berikan persembahan persepuluhan? Atau ada macetnya? Kalau ada macet satu kali saja, terkutuk. Pernah jujur? Selalu jujur? Terkutuk. Pernah doa pagi? Selalu terkutuk. Pernah sabar? Pernah. Selalu sabar? Terkutuk. Jadi yang pertama tadi tidak melakukan terkutuk. Tapi yang kedua ini melakukan tapi tidak terus-menerus, itu juga terkutuk. Saya ini pernah naik motor, pas mau masuk di jalan umum begini ada satu kendaraan lewat, motor lewat, hampir tabrakan. Jarak dekat, di sini, saya di sini. Waktu hampir tabrakan, dia lihat saya juga lihat dia. Ya, dia tidak bergeming, saya juga tidak bergeming. Dalam hati saya, lu mau apa? Tiba-tiba dia mendekat. Dia mendekat pada saya, dan dia meludah satu kali hantam di wajah saya, lalu dia balik motor, dia lari. Begitu dia lari, saya juga putar motor, saya kejar dia, hari dia masih mati. Tapi sementara kejar-mengejar, begitu tiba-tiba saya teringatlah hambamu, perkataan dari kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka. Akhirnya saya stop di jalan, dan saya, ya Bapa, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Haleluya, hari itu saya sabar. Puji Tuhan. 1 minggu kemudian, saya dengan keluarga pergi liburan di satu kampung. Pulang sudah maghrib. Sudah maghrib dan kendaraan-kendaraan mulai menyalakan lampu, termasuk saya. Tapi saudara, tiba-tiba satu motor dari sana, dia memakai lampu jauh. Dan itu menghalangi penglihatan saya. Sama sekali saya nggak bisa lihat jalan. Begitu dia lewat, saya langsung bentak, lampu! Terus saya jalan terus. Tahu-tahu motornya balik kejar saya. Lalu dia bilang, lu bilang apa? Saya bilang lampu. Dia bilang, lalu mau apa? Mau apa juga? Saya lagi dengan keluarga saya, dengan papa mama saya di rumah dipanggil kakak. Ya, begitu
Dia mau apa? Saya langsung lompat turun dari mobil, saya pergi ke belakang, ambil kursi roda. Menghadap itu orang, mau apa kau? Lalu mama saya teriak dari dalam mobil, kakak jangan, ingat kakak pendeta, persetan dengan pendeta. Mau apa kau? Ya. Untung ada orang melerai. Kalau tidak, bocor. Tapi hari itu saya sadar, minggu lalu saya baru seperti Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah dia. Hari ini kenapa saya seperti setan? Saya pernah sabar, tapi ternyata tidak selalu sabar. Saya terkutuk. Hadir kebaktian ini sekarang, selalu? Kalau selalu, mungkin tidak ada kursi kosong. Terkutuk. Kalau sudah begini, kita payah sudah kita. Ya. Kita waktu di kampus kan harus bangun 2 pagi kan? Harus, wajib. Tapi selalu tidak. Saya sendiri juga waktu itu jarang sekali bangun 2 pagi. Akhirnya setiap 4:30 pagi kan bangun jam 5 pagi. 4:30 pagi itu Bapak asrama sudah datang. Saya dipanggil Bapak sama Fred. Goyang-goyang, Fred, bangun. Tiap hari begitu saya jengkel. Akhirnya jam 4 pagi saya bangun. Saya susun baik-baik itu bantal. Seperti orang tidur. Lalu saya tutup dengan selimut. Supaya menjebak Bapak asrama. Ya, 4:30 dia bangun. Dia datang dan dia goyang-goyang. Fred. Saya sudah sembunyi di belakang lemari. Dan saya begitu lucu karena dia menggoyang-goyang bantal, saya ketawa. Saya ketawa, dia tahu. Akhirnya saya dipanggil dan ditegur. Tapi berarti terkutuk. Tidak taat, terkutuk. Taat, tapi tidak terus, terkutuk. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan, tapi tidak semua. Ini juga terkutuk. Coba lihat ayatnya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Coba lihat Alkitab bahasa Inggris NIV. Ya. Who does not continue to do everything. Terkutuklah setiap orang yang tidak terus melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab ini. Berarti melakukan, tapi tidak semua. Itu terkutuk. Coba banding dengan firman Allah yang hidup. Terkutuklah setiap orang yang melanggar salah satu hukum. Jadi, melanggar salah satu hukum, terkutuk. Kita bandingkan dengan Yakobus 2, 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, turuti seluruh, mengabaikan satu bagian daripadanya. Jadi kalau misalnya, hukum Tuhan 100. Melakukan seluruhnya, tapi mengabaikan satu. Berarti lakukan berapa? Kalau hukum Tuhan 100. Lakukan 99. Minus 1. Salah berapa? Baca baik-baik. Mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap. Jadi kalau hukum Tuhan 100, lakukan 99. Langgar 1, salah berapa? Salah 100. Kenapa begitu? Sebab dia yang mengatakan jangan berzina, dia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, kamu juga menjadi pelanggar hukum. Nah, sekarang gini. Tidak melakukan, terkutuk. Melakukan tapi tidak terus, terkutuk. Melakukan tapi tidak semua, terkutuk. Orangnya sabar. Jujur. Rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin. Iri hati sama orang, tidak. Benci orang, tidak. Rajin melayani, ya. Persembahan, ya. Kunjungan, ya. Semua bagus. Kurang satu. Hutang lupa bayar. Terkutuk. Karena dia melakukan semua, abaikan satu. Jadi bagaimana supaya tidak terkutuk? Lakukan 100%, tidak boleh minus 1. Minus 1 kau terkutuk. Jadi kau mau beramal saleh bagaimanapun, silakan. Tapi begitu minus 1, kau terkutuk. Karena itu, ya,
Tidak bisa. Tidak ada orang, di dunia ini ada banyak orang taat hukum Taurat. Tapi tidak pernah ada satu orang pernah taat semua hukum Taurat. Gak ada. Musa pun yang dipakai menurunkan hukum Taurat melanggar banyak juga. Salah satunya poligami. Ya. Maka William Barclay bilang begini, belum pernah dan tidak akan pernah ada seorang pun yang berhasil mentaati hukum Taurat secara sempurna. Belum ada. Ya. Tidak melakukan, terkutuk. Melakukan tapi tidak terus, terkutuk. Melakukan tapi tidak semua, terkutuk. Yang keempat, orang yang berusaha untuk selamat dengan berbuat baik. Ya, coba lihat ayatnya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Saudara lihat kata-kata yang saya garis bawahi, hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Apa maksudnya hidup dari pekerjaan hukum Taurat? Mau selamat dengan taat Taurat. Mau masuk surga dengan ketaatan kepada Taurat. Itu namanya mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Bahwa ini benar. Hidup dari pekerjaan hukum Taurat dikontraskan dengan hidup dari iman. Coba lihat tabel saya ini, ya. Kalau di ayat 9 dibilang hidup dari iman. Tapi di ayat 10 hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Ini berarti dua kontras. Berarti yang satu ini hidup dari pekerjaan hukum Taurat, artinya mau selamat dengan taat kepada hukum Taurat. Itu artinya, jadi orangnya mau taat supaya selamat. Itu justru terkutuk. Coba lihat firman Allah yang hidup. Dia bilang, dan orang yang menggantungkan keselamatannya kepada hukum Taurat berada di bawah kutuk. Atau satu terjemahan lagi, ya, tetapi orang yang terus berusaha taat pada hukum Taurat supaya benar di hadapan Allah, dia terkutuk. Jadi, tidak taat, terkutuk. Taat tapi tidak terus, terkutuk. Taat tapi tidak semua, terkutuk. Taat supaya selamat, terkutuk. Jadi kalau di pikiran saudara, kita harus rajin kebaktian supaya mati masuk surga, justru terkutuk. Mari kita rajin pelayanan supaya diselamatkan, terkutuk. Mari kita puasa supaya diselamatkan, terkutuk. Mari kita beramal saleh supaya diselamatkan, waktu mati diterima di sisi Tuhan, terkutuk. Semua usaha kita supaya selamat dengan amal saleh atau ketaatan pada hukum justru terkutuk. Nah sudah, kalau begini bagaimana coba? Tidak taat terkutuk, taat tapi tidak terus terkutuk, taat tapi tidak semua terkutuk. Mau taat supaya selamat, terkutuk juga. Terus kau mau lolos dari bagian mana? Dari lubang mana kau lolos? Gak ada. Kalau begitu, semua kita orang terkutuk di hadapan Allah. Dan tidak ada cara dari kita untuk melepaskan diri dari keadaan terkutuk itu. Kita boleh makan, minum enak, pekerjaan, kesehatan aman. Tapi saya bilang tadi itu kondisi di hadapan Allah. Jadi biar orang boleh mewah, tapi terkutuk. Semua mau miskin, mau kaya, terkenal, tidak terkenal, terkutuk semua. Agama apa saja terkutuk semua.